Pak Pasis, kembali lagi kita membahas mesin penggerak utama, yaitu turbin gas sebagai mesin penggerak utama atau menggerakkan propeller maupun generator. Pertemuan ke-7, pembahasan kita adalah pemeriksaan pada ruangan bakar dan jalur panas turbin gas atau inspection of gas turbine combustion chamber and hot gas bed. Bidang studi ATT 2. Pemeriksaan pada ruangan bakar dan jalur panas turbin gas kapal atau disebut combustion chamber of hot gas bed inspection on marine gas turbine. Nah, pemeriksaan itu dilakukan setelah berhenti. Ya, kalau secara visual diperiksa suhu dan tekanan. Tujuan pemeriksaan memastikan pembakaran optimal dan efisien tinggi, mendeteksi dini kerusakan atau keusahan komponen, mencegah kerusakan lebih lanjut pada turbin, menjamin keamanan operasi dan umur panjang turbin. Bagian yang diperiksa pertama, ruang bakar combustion chamber, yaitu nozzle bahan bakar diperiksa atau dicek atau dilakukan pengetesan. Dinding ruangan bakar atau liner, igniter atau spark plug untuk pembakaran, dilihat apakah masih layak. Kedua, jalur gas panas atau hot gas bed. Nozzle guide furnace, dilihat nozzle-nya. Kemudian dicek turbine blades-nya dan exhaust gas diffuser. Bagian diperiksa ruang bakar, kita bisa lihat yang tadi ada beberapa yang harus diperhatikan. Kalau kita lihat sini nih, sistem pelumasnya, kita perhatikan apakah sistem pelumas ada kebocoran, seal-nya, ada 2 bearing, karena salah satu agar supaya turbin gas dapat beroperasi dengan normal adalah bearingnya harus dilumasi dengan normal. Nah, jalur dari gas panas, terutama sistem pendinginnya harus diperiksa agar berfungsi dengan baik. Itu air pendinginnya harus diperiksa. Prosedur pemeriksaan ruangan bakar, matikan dan dinginkan turbin sebelum pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan visual terhadap retakan, korosi, atau
deformasi pada ruangan bakar. Periksa nosel bahan bakar dari penyumbatan, yaitu dilakukan pengetesan. Cek ignitir, apakah ada kerusakan atau kerusakan untuk pengapian. Ini harus dites apakah beroperasi dengan normal. Gunakan boreskop untuk area yang sulit dijangkau. Dipakai alat untuk melihat semacam cermin. Ada cermin yang digunakan untuk bisa melihat bagian-bagian yang sulit dilakukan pemeriksaan. Kita lihat komponen-komponen, yaitu jalur panas di pembakaran maupun di exhaust gas, itu harus diperiksa. Tadi kita lihat situ ada pembakaran, yang bagian-bagian ini yang sangat riskan, sehingga perlu diperiksa bagian-bagian atau komponen-komponen yang sangat prinsip. Prosedur pemeriksaan jalur gas panas: inspeksi nozzle guide panel untuk erosi atau keretakan. Periksa turbin blade dari retakan, gausan atau perubahan bentuk. Cek exhaust diffuser dari kerak karbon atau kerusakan mekanis. Pastikan tidak ada benda asing. Lodging objective debris di jalur gas. Peralatan yang digunakan: boreskop atau endoskop, itu peralatan yang sulit bisa dilihat. Kemudian torsi wrench untuk pengencangan baut, cleaver atau gauge untuk mengukur keausan, thermal kamera untuk mendeteksi hotspot, PPA yaitu sarung tangan tahan panas, kacamata pelindung. Standar dan interval pemeriksaan. Jenis pemeriksaan, interval, dan keterangan. Pemeriksaan visual, harian atau sebelum operasi. Cek cepat kondisi luar. Combustion expansion 4.000 sampai 8.000 jam beroperasi sesuai manual PUK. Hot gas pad inspection 12.000 sampai 24.000 jam operasi, termasuk pemeriksaan blade dan pan. Overhaul kurang lebih 5.000, saya ulangi 50.000 jam operasi, bongkar total dan perbaikan besar. Pentingnya pemeriksaan turbin: menjaga efisiensi kerja mesin, mengurangi risiko kerusakan mendadak, menjamin keselamatan operasional kapal, memperpanjang umur pakai turbin gas. Standar pemeriksaan turbin gas mengacu pada manual pabrikan sesuai regulasi IMO dan SOLAS, standar Biro Klasifikasi
antara lain GKI, ABS atau LR. Mengikuti Plan Maintenance System, yaitu PMS. Jenis pemeriksaan turbin, pemeriksaan harian, daily check, pemeriksaan mingguan, weekly check, pemeriksaan bulanan, monthly check, pemeriksaan tahunan, annual check, dan overhaul berkala. Pemeriksaan harian, periksa tekanan dan temperatur operasi, cek pelumas, yaitu oil level dan kualitasnya, pantau getaran dan suara abnormal, pastikan sistem kontrol berfungsi. Pemeriksaan mingguan, pemeriksaan filter udara dan bahan bakar, tes kebocoran pada sistem pelumas, cek kebersihan ruangan turbin, kalibrasi sensor, atau jika dianggap perlu, pemeriksaan bulanan, analisa oil analysis, inspeksi visual bila turbin, pembersihan kompresor dan turbin, pemeriksaan sistem pendingin. Pemeriksaan tahunan, inspeksi menyeluruh turbin dan kompresor, penggantian komponen aus, terutama seal, gasket, dan filter, tes performa dan efisiensi turbin gas, verifikasi sistem kontrol dan safety. Overhaul berkala dilakukan setiap 20.000 sampai 30.000 jam operasi, bongkar total turbin untuk inspeksi detail, penggantian suku cadang kritis, uji coba ulang setelah beraktivitas. Kesimpulan, pemeriksaan ruang bakar dan jalur panas adalah langkah penting untuk menjaga efisiensi, keamanan, dan umur panjang turbin gas kapal. Pemeriksaan rutin dapat mencegah kerusakan serius dan menghemat biaya perawatan. Pemeriksaan terjadwal menjaga keandalan turbin gas. Interval pemeriksaan disesuaikan dengan standar pabrikan dan klasifikasi. Perawatan yang baik adalah efisiensi tinggi dan keselamatan terjaga. Demikianlah pertemuan ke-7, yaitu pemeriksaan pada ruangan bakar dan jalur panas turbin gas. Diharapkan dapat dipelajari, dipahami, dimengerti, dan setelah nanti bertugas di kapal dapat melakukan pengetahuan telah dimiliki. Selamat berlayar. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.